Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua dan pengorbananmu dan pengorbananmu dalam hati dan tinggalkan kamu ya Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan baik bagi kami. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami tahu bahwa Tuhan telah menyertai kami, memelihara kami sepanjang perjalanan kami sebentar tadi dari rumah kami masing-masing, sehingga kami selamat tiba di lokasi ini dalam keadaan yang baik. Begitu Tuhan, fokus utama kami hari ini adalah beberapa para peserta yang akan dibaptis dengan kudus pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena inilah keluarga Allah yang telah Tuhan tetapkan dan pilih menjadi bahagian daripada kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan begitu juga semua jemaat Tuhan yang dapat hadir bersama hari ini, menjadi satu kekuatan kami bersama, menjadi satu semangat kami bersama di antara satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Dan Tuhan, kami berdoa, kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu selepas ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kita semua, hanya di dalam nama Tuhan kita semua sudah berdoa dan katakan amin. Oke, beri tepukan. Diakhiri pada ayat yang ke-17. Kisah ini sangat menarik, adalah mengisahkan tentang Yesus sendiri yang dibaptis oleh Yohanes, ya. Sekali lagi di dalam Matius pasal 3 ayat 13 dan diakhiri pada ayat yang ke-17. Mari kita lihat bersama-sama secara khusus untuk peserta baptisan. Mari kita tengok Alkitab yang ada di telepon kita. Kita ambil waktu ini untuk lihat teks firman Tuhan ini. Sangat penting untuk kamu dan untuk semua jemaat yang hadir. Sekali lagi di dalam Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat 13 dan diakhiri pada ayat yang ke-17. Tajuk besar di atas terjemahan bahasa Indonesia adalah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kalau sudah kita mendapatkan ayat ini, saya mengajak kita untuk membaca ayat ini bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Dengan penuh semangat peserta baptisan. Dalam hitungan 1, 2, 3. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudari ataupun jemaat yang dikasihi Tuhan, para peserta yang akan dibaptis sebentar ini, Yesus meninggalkan Galilea menuju sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Tapi pada bahagian ini Yohanes menolak untuk membaptis Yesus, sebab ia tidak memerlukan ritual baptisan yang akan berlanjutan pada tuntutan pertobatan sejati. Oke, ini sebenarnya yang dikatakan oleh Yohanes kepada Yesus. Namun Yesus menegaskan bahwa ia harus dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah di dalam
diri Yesus ataupun kita pada hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi untuk itu jemaat Tuhan, kita melihat pada bahagian ini di mana Yohanes merasakan bahwa dia tidak layak membaptis Yesus. Dan Yohanes berkata bahwa sebaliknya Yesus, kata dia, sebaliknya Yesus yang membaptis saya, seperti itu. Oke? Tetapi apa yang kita fokuskan hari ini sebenarnya adalah penggenapan di dalam kita, penggenapan rencana Allah di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Allah. Oke? Jadi selepas ini jemaat Tuhan, bahkan para peserta yang akan dibaptis, tergenapilah rencana Tuhan di dalam hidupmu pada waktu kalian dibaptis selepas ini. Oke? Mungkin ada di antara kita, adik-adik ataupun saudara-saudari yang akan dibaptis, mungkin pada semalaman kita berpikir bagaimana suasana kita di sungai, bagaimana suasana kita pada waktu kita dibaptis, bagaimana keadaan kita pada waktu kita sudah selepas direndam. Apakah sama yang akan terjadi kepada Yesus kepada kita hari ini? Adakah yang berpikir bahwa akan turun dari surga burung merpati hinggap di bahu kita nanti? Adakah yang berpikir seperti itu? Kalau ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada, itulah yang dikatakan firman Tuhan pada waktu Yesus dibaptis. Saya tidak menidakkan dia, tetapi inilah yang dikisahkan pada kisah Yesus. Tetapi kalau terjadi, haleluya, itu sangat baik, terbukti bagi kita. Walaupun itu, ya, tidak mustahil. Nah, puji Tuhan, beri tepukan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya mengisahkan pengalaman waktu dibaptis oleh Pastor Wisni Tabet. Dia pernah melayani di gereja kita juga, PTC, bukan? Dia pernah melayani. Jadi pastor ini yang membaptis saya di kampung. Kami seramai 14 orang, terlebih kami 2 orang. Oke? Dan puji Tuhan hari ini semua peserta kalau dihitung-hitung 12. Sama seperti murid Yesus. Beri tepukan untuk Tuhan sekali lagi. Sebenarnya pada waktu itu tidak juga saya perasan kalau digit jumlah itu sama seperti murid Yesus. Jadi bersyukur hari ini kalian yang akan dibaptis bukan sahaja menggambarkan 12 murid Yesus, tetapi menggambarkan suasana pada waktu Yesus juga pernah dibaptis. Amin. Amin. Jadi sebelum kita mengakhiri renungan ini, seperti yang saya katakan, pengalaman saya waktu dibaptis itu, saya berpikir pada semalaman sebelum beralih ke sungai yang keesokan hari, saya pernah berpikir kalaulah terjadi ada burung merpati yang seperti Yesus pernah katakan dalam firman Tuhan ini, jadi alangkah alangkah indahnya suasana, karena sama seperti yang dahulu akan terjadi pada hari ini. Amin. Tidak mustahil. Jadi pernah saya pikir seperti itu, saudara, ataupun para peserta yang akan dibaptis. Saya pernah berpikir, tetapi bukan malangnya, tetapi puji Tuhan, karena acara baptisan selesai, walaupun tidak ada burung merpati, tetapi apa yang saya lihat hari ini saya berada di hadapan kita, tandanya Tuhan sangat mengasihi dan menggenapi rencananya dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi untuk itu jemaat Tuhan, saya terdampak budak-budak lari. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri renungan, apa yang saya katakan sekali lagi, memperingati para peserta 3 kelas berjurut kita sudah mengakhiri. Para penetua dan majelis gereja untuk makluman para peserta yang akan dibaptis hari ini, saya mewakili mereka mengatakan bahwa mereka telah selesai ketiga kelas ini. Puji Tuhan, beri tepukan untuk para peserta baptisan. Saya tahu apa yang kamu tahu. Dan kamu tahu apa yang pastor tahu. Maksudnya tetap kita berpegang kepada firman Tuhan. Sebelum dan selepas firman Tuhan ini yang menjadi fokus dalam hidup kita. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan ada di tempat ini. Tanpa firman Tuhan yang sama, saya tidak akan berdiri di hadapan kamu. Dan tanpa firman Tuhan, kita tidak akan melihat bahwa tergenapilah rencana Tuhan dalam acara baptisan kudus kita pada pagi hari ini. Haleluya. Jadi untuk itu jemaat Tuhan, kita berdiri bersama. Kita berkumpul dekat sini. Ambil duduk dulu sementara kita akan diberi taklimat sekejap oleh Ketua Jeffrey.
Oke. Hai sis. Duduk sana. Basa-basa kira juga, Mas. Duduk, duduk. Ini yang duluan kena baptis. Hai. Sini kau duduk. Nanti kita mandi lepas baptis. Ini saya dapat fotografer supaya akan ambil gambar banyak. Kan? Bagus di sini ya. Kan nanti punya tempat baptisan. paling yang di Jepang. Yang dalam. Belajar itu. Ketika penerimaan kita tentang penerimaan, kenapa kita harus dibaptis? Kita jelaskan dalam pertemuan Tuhan kenapa kita dibaptis. Kedua adalah karena kami tunggu bertobat meninggalkan dosa. Betul, betul. Ya, kalau kita batal, ini lagi kelas yang baru. Menebus kehidupan kami yang lama, yang penuh dengan pelanggaran dan dosa. Saat pagi hari ini kami akan kedalai untuk dibaptis. Berjanji di hadapan Tuhan meninggalkan manusia lama kami dan kehidupan yang berdosa dan lewat kesempatan ini kami secara pribadi mengundang Tuhan Yesus untuk Dia dalam hati kami sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, bahkan yang akan memimpin setiap aspek kehidupan kami pada masa akan datang. Tuhan, Engkau berkata, Engkaulah yang akan mengatur setiap langkah kaki kami, setiap tingkah laku kami di masa ke depan. Hidup kami sungguh-sungguh jadi alat untuk kemuliaan-Nya. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan acara pembaptisan ini. Biar Engkau bersama dengan kami dalam acara ini, agar acara ini berjalan dengan baik menurut kehendak Tuhan sendiri. Dari awal hingga selesainya, biar karya Tuhan berjalan. Setiap kami bahkan terlebih mereka yang dibaptis. Dalam nama Yesus kami siap untuk memulakan acara ini. Amin. Dibaptis oleh penatua tinggi mengikut urutan nomor. Yang pertama itu Amber, yang kedua Audrey, yang ketiga Berry, yang keempat Elsie, yang kelima Melvin, dan yang keenam adalah Hayden. Ya, itu adalah kumpulan yang akan dibaptis oleh penatua Jeffrey. Dan seterusnya yang kedua yang akan dibaptis oleh penatua tinggi, bagian kanan saya adalah bermula dari Jeremy, Puan Laima,
Liziona, Nelsona, Maxwell, Oh. dan Uncle Yip, oke, yang akan berada di sebelah kanan saya. Oh, dalam. Aralom na po na tuwa. lagi tuh bener. Ya. Buat barisan, barisan menghadap sungai. I want to wash my hands. I want to wash my hands. Nani, atau des. Audrey, Gary, Kenapa? Begini pula sana. Jangan begitu. Jadi untuk yang kedua, Jangan dulu. iya. It can't use the light bulb. Wah. Tepuk tangan. Yeay. Tania. Kalau benda duduk, kalau bisa. Mama mau rin, karena kamu di sana bayar bisa. Ah, ya. Sana aku dapat tuh. Ya,
Yeay, tahan Mia. Agak duduk. Duduk. Bible in the river? Can I put the Bible in the river? Can I put the Bible in the river? Can I put the Bible in the river? Oh no. Jangan ada. They're not. They're not. Dia ni salah. Baby, that's scary. It's really scary. Swim. Yeay. Yay! Now we play the Bible in the weather. Ya, tahannya bulan. Adik. Can I play the Bible in the weather? Oke, jaga bagi ya. Can I play the Bible in the weather? Can I play the Bible in the help me? Oh, okay. 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 Siana, tahan ya Siana. What's that? Hati-hati. Wait, that's my Bible. That's my Bible. Give me my Bible. Bagi dia deh, dia bising. Give me my Bible. Give me my Bible. Hey. Hey, look at it. Hey. Can I put the Bible in the well? Can I put the Bible in the window and sit in the Bible? Can I put the Bible in the river? Can I put the Bible in the river? Hey, ow, my nose. Stop. Stop it. Hey, why you hiding away from me? Dum. Takut dia. Itu let's go. Oke, habis. Congratulations. Yeay. Oh. Oh, dear. Nah, Can I put the Bible in the river? you ask papa lah. Papa, can I put the Bible in the river? Nah, sana. Pergi, follow papa.
B, pegang dia. Pada semua peserta yang sudah dibaptis dan silakan menghadap ke hadapan. Di hadapan kita ada penetua Jeffrey dan juga penetua tinggi. Dan keduanya telah selesai baptis kita semua, para peserta ataupun kamu semua peserta tadi. Dan sekali lagi saya pastor gereja mengucapkan tahniah kepada kamu semua. Mari jemaat kami kita beri tepukan kepada mereka. Selanjutnya kita akan kembali kepada penetua Jeffrey ataupun penetua tinggi. Ini adalah firman Tuhan dari topik daripada 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, maksudnya ketika kamu berikrar dalam acara baptisan ini untuk menerima Tuhan Yesus di dalam hati kamu, dalam kehidupan kamu, bermaksud kamu ada di dalam Kristus karena Kristus itu diam bersama kita. Jadi dikatakan ketika kita bersama dengan Kristus, kita adalah merupakan ciptaan apa? Ciptaan baru. Ciptaan baru ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Hari setiap kita yang sudah bersama dengan Yesus pastinya memulakan satu kehidupan suasana cara hidup yang baru. Ini mungkin seawalnya dengan kita menghidupi kehidupan sebagai seorang percaya itu sudah menjadi percaya, dan pastinya lewat acara ini kita lebih dikuatkan memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maksudnya kalau dulu kita selalu melakukan sesuatu itu, keputusan itu dari hati kita, dan cara keputusan ketiga ini kita tidak lagi demikian, tapi harus dengan penyertaan Tuhan. Berdoa agar Tuhan memberi kita ilham, hikmat bagaimana cara hidup kita nanti, bagaimana cara pikir kita bakal kita lakukan. Maksudnya ketika kita bersama Yesus, kita itu sudah menjadi baru, tinggalkan kehidupan kita yang kebelokan, yang penting kita persiapkan ya, setiap yang sudah dibaptis itu persiapkan hati untuk dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kira itu jelas kita tinggalkan pemeliharaan Tuhan itu tetap sepanjang kehidupan mereka, telah membawa mereka keluar daripada kehidupan lama mereka, beralih kepada kehidupan terang baru di dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mensyukuri untuk semua peserta yang sudah berkomitmen menyerahkan diri mereka, jiwa dan keseluruhan hidup mereka untuk dipakai oleh Tuhan.